Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi tugas video dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Kami dari kelompok 4, perkenalkan nama saya Kala Azra, teman saya Putri Nazari. Kami akan mempresentasikan tugas kami yaitu model pengembangan kurikulum. Kami angkat dengan model top-down dan juga model perancangan pembelajaran. Kami mengambil model ADDIE dan juga PPSI. Baik, saya akan menjelaskan model top-down dalam kurikulum adalah model di mana kebijakan dan perencanaan kurikulum ditentukan dari pihak atas. Pihak apa aja? Pemerintah, Kementerian Pendidikan, atau otoritas pusat. Lalu diterapkan ke tingkat bawah seperti sekolah dan guru. Nah, ciri-ciri model top-up down itu berasal dari pemerintahan atau pusat. Yang kedua itu bersifat seragam nasional. Yang ketiga itu guru sebagai pelaksana. Yang keempat itu lebih terstruktur dan terko. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan yang namanya langkah-langkah model top-down. Nah, yang pertama itu ada perumusan kebijakan oleh pemerintah. Pemerintahan menetapkan dasar kurikulum atau tujuan pendidikan, standar isi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua ada penyusunan desain kurikulum. Nah, ahli dan tim pusat menyusun struktur kurikulum, mata pelajaran, kompetensi. Nah, yang ketiga itu ada penetapan dan pengesahan kurikulum. Kurikulum resmi ditetapkan untuk digunakan secara nasional. Dan yang keempat itu ada sosialisasi kurikulum. Kurikulum diperkenalkan ke sekolah melalui pelatihan, seminar, atau workshop. Nah, yang kelima itu ada implementasi di sekolah. Guru mulai menerapkan kurikulum dalam proses pembelajaran. Nah, yang keenam itu monitoring dan evaluasi. Pemerintahan mengevaluasi pelaksanaan untuk melihat keberhasilan dan kendala. Nah, yang terakhir ini perbaikan atau penyempurnaan kurikulum. Hasil evaluasi digunakan untuk revisi kurikulum ke depannya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan contoh konkret model top down. Nah, penerapan kurikulum baru di SD, misalnya pemerintahan Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menetapkan kurikulum merdeka, alur kejadiannya atau top down. Yang pertama itu dari pusat atau pemerintah. Pemerintah itu merancang kurikulum baru dan yang menentukan tujuan atau misalnya siswa itu lebih aktif dan kreatif. Yang kedua itu menyusun mata pelajaran dan capaian pembelajaran. Berarti pemerintah itu menyusun mata pelajaran dan CP-nya gitu. Nah, yang kedua itu ditetapkan secara nasional. Bagaimana sih? Itu semua sekolah diminta menggunakan kurikulum tersebut, baik wajib atau bertahap. Misalnya zaman sekarang nih kurikulum merdeka. Nah, semua sekolah itu wajib mengikuti kurikulum yang sama, baik di perkotaan, di perdesaan gitu. Yang ketiga itu ada sosialisasi ke guru. Guru ikut pelatihan atau workshop tentang cara mengajar dengan kurikulum baru. Jadi lebih jelasnya lagi, kalau guru itu akan mengajar kepada anak-anak murid itu, sebelumnya mereka mengikuti pelatihan dulu, nggak langsung mengajar. Nah, yang keempat itu di sekolah atau tingkat bawah. Misalnya guru kelas 4 SD. Itu mengajar sesuai buku dan panduan dari pemerintah. Yang kedua itu mengikuti capaian pembelajaran yang sudah ditentukan. Yang ketiga tidak membuat kurikulum dari nol, hanya menyesuaikan saja ke kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah tadi. Nah, yang kelima itu ada pelaksanaan di kelas. Pelaksanaan di kelas itu contoh nyatanya itu guru menggunakan metode proyek. Kan banyak tuh sekarang guru yang pakai metode project based learning karena sudah diarahkan gitu. Yang terakhir itu ada materi dan alur pembelajaran mengikuti modul dan pusat. Nah, yang keenam tuh apa sih? Ada evaluasi dari pemerintah. Pemerintah melihat apakah siswa lebih aktif
apa kendala guru di lapangan setelah memakai model tersebut. Nah, terus yang terakhir itu ada perbaikan kurikulum. Jika ada masalah, misalnya guru kesulitan, kurikulum akan direvisi lagi oleh pusat. Nah, mungkin model selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Putri Nazari. Saya akan melanjutkan menjelaskan tentang rancangan pembelajaran. Nah, yang pertama saya bahas tentang model ADDIE. Nah, model ADDIE ini adalah model perancangan pembelajaran yang sistematis dan juga bertahap. Mulai dari analisis kebutuhan sampai evaluasi untuk menghasilkan pembelajaran yang efektif dan terstruktur. Nah, ADDIE juga memiliki langkah-langkahnya. Langkah-langkah yang pertama yaitu analisis, yaitu menganalisis kebutuhan belajar, karakteristik siswa, dan masalah pembelajaran. Yang kedua ada perancangan, yaitu menyusun tujuan pembelajaran, materi, metode, media, dan juga evaluasi. Yang ketiga ada pengembangan. Pengembangan yaitu membuat bahan ajar, media, dan perangkat pembelajaran sesuai desain. Nah, yang keempat ada pelaksanaan, yaitu melaksanakannya pembelajarannya di kelas. Yang kelima ada evaluasi, yaitu menilai hasil belajar dan efektivitas pembelajaran. Contoh konkret model ADDIE, yaitu yang pertama kita analisis dulu. Kita analisis siswa sulit memahami proses daur ulang, dan guru juga melihat siswa yang cepat bosan jika hanya dijelaskan saja. Yang kedua adalah perancangan. Guru merancang tujuannya, siswa bisa menjelaskan proses daur air, kemudian ada metode berupa video dan juga diskusi, kemudian ada media, gambar dan juga perlengkapan tentang siklus air. Kemudian juga ada evaluasi, yaitu soal dan presentasi. Nah, yang ketiga ada pengembangan. Guru membuat video sederhana tentang daur air, kemudian memberikan lembar kerja siswa dan juga gambar siklus air. Yang keempat ada pelaksanaannya, yang dilaksanakannya di kelas. Guru menampilkan video dan siswa berdiskusi kelompok tentang video tersebut, dan juga siswa bisa menjelaskan kembali tentang daur air yang dia tonton di video tersebut. Nah, yang kelima ada evaluasi. Guru memberikan soal, kemudian menilai pemahaman siswa. Nah, jika memang dari kelima tadi memang belum bisa paham, maka guru harus memperbaiki kembali metode cara pengajarnya. Kemudian model PPSI. Model PPSI ini adalah model perancangan pembelajaran yang menekankan tujuan pembelajaran yang jelas, terstruktur, dan evaluasi sebagai acuan utama dalam menyusun kegiatan belajar. Nah, langkah-langkah PPSI ini adalah yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu harus spesifik dan dapat diukur. Kemudian ada yang kedua, mengembangkan alat evaluasi, yaitu menentukan cara menilai apakah tujuannya tercapai atau belum. Nah, yang ketiga ada menentukan kegiatan belajar, yaitu menyusun aktivitas pembelajaran yang sesuai. Yang keempat, mengembangkan program pembelajaran, yaitu menyusun materi, metode, dan juga media. Yang kelima, melaksanakan program, yaitu pembelajaran dilaksanakan di kelas. Dan yang keenam, evaluasi dan revisi, menilai hasil dan memperbaiki jika ada kekurangan di dalam pembelajaran. Contoh konkret model PPSI, misalnya kita mengambil materi mengajar perkalian. Nah, yang pertama itu merumuskan tujuannya. Contoh tujuannya itu misalnya siswa harus bisa menyelesaikan soal perkalian itu 1 sampai dengan 10. Yang berminimal itu berarti 80% dari soal itu siswa harus bisa menjawab dengan benar. Yang kedua, mengembangkan alat evaluasi. Nah, guru membuat 10 soal perkalian dan kriteria lulusnya itu siswa harus bisa menjawab 8 soal dengan benar. Dan yang ketiga, menentukan kegiatan belajar.
guru merancang aktivitas yaitu menghitung dengan benda, diskusi kelompok, dan latihan soal. Dan yang keempat, mengembangkan program pembelajaran. Misalnya guru menyiapkan materi perkalian, media, gambar, atau benda nyata, dan juga metode latihan dan tanya jawab. Yang kelima, ada melaksanakan program. Nah, program ini dilakukan di kelas. Misalnya guru menjelaskan, siswa diberikan latihan, dan juga ada tanya jawab antar guru dan juga siswa. Dan kemudian yang keenam, yaitu evaluasi dan revisi. Guru cek hasil tes yang diberikan berupa soal tadi. Jika banyak yang belum mencapai 80%, pembelajaran diulang dengan cara yang berbeda. Sekian dari penjelasan kami. Bila ada kata-kata salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.